Kenapa Anda berani menuduh kulpa? Kulpanya di mana? Nah, nggak bisa. Saya melihat secara teori. Anda melihat teori. Artinya ada kekurang hati-hatian, kekurang penduga-duga atau kesembronoan. Menduga-duga, kesembronoan di bagian mana? Kalimat mana? Apa yang menjadi kesembronoan, ketidakhati-hatiannya? Jelaskan, eksplisit. Iya, tentunya kembali kepada pembuktian di sidang pengadilan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada hal yang cukup menarik dan sebuah perbincangan yang cukup memukau. Ini adalah sebuah diskusi seorang ilmuwan ya terkait dengan hukum ya, ilmu hukum. Bagaimana ketika pengacara Egy Sujana itu mencecar saksi ahli pidana yang dihadirkan dan mendebatnya terkait dengan mens rea atau niat jahat ya. Kemudian unsur pidana mana yang kemudian yang bisa membuat ya Sugi Nur dan Bambanteri ini bisa dikatakan memenuhi unsur niat jahat itu. Di sini betul-betul Egy Sujana mendebat saksi ahli pidana ini. Tetapi sebagai seorang ahli yang juga nampak menguasai bidang keilmuannya, itu memberikan jawaban yang betul-betul lugas ya, dan nampak dia memperlihatkan sikap netralnya dalam memberikan keterangan sebagai seorang ahli. Dia pun mengurai ya bahwa apa yang bisa membuat Bambanteri ini dan Sugi Nur ini lebih pada ya kelalaian ya, jadi dia masuk dalam kategori kulpah ya, kurang hati-hati ya. Kurang hati-hati inilah yang kemudian membuat situasi yang kemudian Bambanteri dan Sugi Nur juga melanggar ya tindak pidana. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana perdebatan sengit antara Egy Sujana dengan saksi ahli pidana ini yang betul-betul cukup ya sengit ini. Mari kita simak. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56 ketika berhimpitan antara kasus pidana dan perdata, mana yang didulukan menurut pengetahuan saksi? Oke, mungkin yang dimaksud Pak Penasihat Hukum prejudicial case. Iya, dari mana nomor 156? Iya. Itu ada di KUHP pasal berapa itu? Ya, pasal 81. Ya. Pasal 81 KUHP. Ya. Soal prejudicial case ya. Jadi penundaan penuntutan pidana berhubung adanya perselisihan prejudisial. Nah, jadi yang dilakukan perdata, kenapa dia ditangkap? Ya sekarang, Bahkan ditahan sampai hari ini. Belum ada pembuktian mereka bersalah. Tapi ajas praduga tak bersalah sudah dilanggar. Nah, pertanyaan ilmu hukum Anda harus objektif. Bagaimana perilaku hukum yang seperti ini, baik material maupun formil? bagaimana yang seharusnya? Ya, Iya, baik. Menurut pendapat ahli ya, menurut pendapat ya pendapat ahli dan sesuai dengan hukum. Ya. Ya, memang di pasal 81 disebutkan seperti itu. Ya. Nah, namun kita lihat juga bahwa Mahkamah Agung juga mengeluarkan peraturan bahwa di situ disebutkan hakim tidak wajib menunggu putusan perdatanya. Nah, ini mohon izin yang mulia, silakan saya dikoreksi. Tapi sepengetahuan saya ada juga peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan seperti itu, dan memang dalam praktek putusan-putusan pengadilan pun ada kalanya putusan perdatanya muncul lebih dulu supaya perkara pidananya dilanjutkan. Nah, kalau kita lihat secara teoritis memang idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu tuh apa? Perdatanya baru pidananya. Idealnya ya. Nah, tetapi kita melihat dengan putusan dengan adanya peraturan Mahkamah Agung tadi juga Nomor berapa tidak itu, ada kewajiban. Peraturan Mahkamah Agung nomor berapa tadi? Saya lupa, tapi Nomor 1 tahun 56. 1 tahun 56. Itu yang harus perdatanya dulu yang mulia. Satu nanti harus data, Ya, makanya tapi saya beritahu. katakan bahwa ada juga putusan-putusan yang ternyata tidak mengikuti itu karena hanya disebutkan dapat, artinya tidak wajib. Gini, konsistensi berpikir itu penting. Coba kembali ke 81, mohon dibacakan. Ya, kalau 81 jelas. Jelas Bukan bahwa menunda. tunda. Ya. Ya sudah, itu undang-undang. Masa dibatalkan dengan pendapat Mahkamah Agung?
Ya nggak benar lah. Bagaimana hierarki perundang-undangan? Gitu, benar nggak yang saudara saksi? Iya, kalau merujuk pada itu Ya jelas. udah benar. Jadi ini satu kesalahan besar, tragedi hukum. Orang sedang mengugat secara perdata kok ditahan, kok jaksa meneruskan sampai ke pengadilan. Nah, kaitannya dengan pasal 143 KUHP tentang dakwaan jaksa yang harus cermat, lengkap, jelas. Sementara Anda sebut tadi ada 4 unsur: subjek, kesalahan, tindakan, satu lagi bersifat melawan hukum. Ini belum diketahui 4 itu, kecuali subjek. Tapi kesalahannya apa? Anda berani menyalahkan karena dia mubahalah. Oh iya, maaf, Anda ngerti mubahalah karena Anda agamanya lain. Ya. Nggak ngerti tuh? Nggak tahu saksi. Nggak paham. Nggak paham. Kalau nggak paham, ini saya kasih beri pemahaman supaya tidak so tahu. Tapi mubahalah itu satu proses sumpah untuk meyakinkan tentang sesuatu yang dia yakin benar, ya. Tetapi keadaannya ada lagi yang membantah bahwa dia juga benar, sama-sama benar, dijadikan mubahalah. Ada dasarnya di Al-Quran ayat 61. Nah, pertanyaan saya, secara ilmu hukum, hierarki perundang-undangan, Al-Quran sebagai kitab suci yang diyakini umat Islam sebagai rukun iman, itu letak posisi hukum dalam konteks hukum positif di mana? Non izin. Ya. Kalau yang mulia, saya tidak berkompeten menjawab itu. Oke, Bukan oke. wilayah ya. saya. Kalau nggak berkompeten, Tidak berkompeten kita lihat menjawab, dari ya. Undang-Undang Dasar 45, dari Pancasila, sila pertama ketuhanan Maha Esa, pasal 29 ayat 2, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu Allah, gitu. Di alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini konstruk hukum dalam konteks tata negara memang, tapi nggak boleh berhimpitan dengan pidana, karena pidana harus mengikut kepada tata negara. Nah, maka posisi Al-Quran dalam konteks hukum positif, dia menjadi tertinggi di dalam konteks keyakinan umat, karena kita bikin negara untuk itu. Untuk pertama, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia, dan ikut politik bebas aktif. Sehingga kemarin ada Al-Quran dibakar itu menjaga ketertiban dunia, harusnya penguasa ikut memprotes. Tapi kaitannya dengan ini, ya, dia menjalankan Al-Quran dengan sangat keji dan sadis menurut saya. Mungkin kita beda pendapat. Dia menjalankan Al-Quran yang sudah dijamin pasal 29 ayat 2, negara menjamin warga negaranya menjalankan keyakinannya. Keyakinan saya Quran, keyakinan Anda Injil, nggak boleh diganggu. Maka ketika dia menjalankan keyakinan Quran, bukan cuma diganggu, ditahan, ditangkap, dipenjara, menderita mereka. Nah, mohon, karena kesaksian Anda menentukan. Kalau Anda menerangkan yang keliru, mereka ikut masuk penjara yang Anda udah uraikan itu kurang lebih 15 tahun. Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, saudara-saudara ya, apakah kalau tadi Anda pakai istilah kepantasan atau patut diduga, ya, perbuatan yang mubahalah yang dibenarkan oleh Al-Quran, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 sesuai keyakinannya, itu dianggap satu kesalahan hukum? Bisa Anda jawab? Iya, kalau yang ditanyakan di sini, mohon izin yang mulia, adalah masalah kesalahan. Nah, tentunya saya melihatnya dari sisi hukum pidana. Ya. Kesalahan itu sebagai willens and wanton. Ya. Kalau sengaja dan kalau sengaja itu willens and Bukan, wanton. willens itu mengetahui dan menghendaki. Iya, betul. Nah, Tapi oke, kita debat di situ, bukan debat, tapi fokus. ya, Anda mengetahui mens rea dia? Enggak kan? Anda mengetahui kehendak dia? Enggak kan? Sama juga dengan jaksa. Maaf, sama juga dengan hakim. Kenapa sudah divonis, dalam arti sudah dijalankan tahanannya ini? Kesalahan apa yang dia buat? Anda bisa breakdown dengan jelas. Kesalahannya adalah 1, 2, 3. Mengetahui apa? Kalau unsurnya kan cuma 2 tadi, mengetahui dan menghendaki. Itu nggak ada. Bahkan saya bisa breakdown lagi dengan ilmu hukum Anda, ya. Kita sama-sama belajar ilmu hukum.
itu berkait dengan satu situasi. Objektivitasnya adalah mereka justru kalau Anda tahu tanya dia inginnya itu ya, supaya saya nggak salah kutip, mohon izin yang mulia, Anda dalam konteks mengetahui dan mengerti apa maunya Anda sih dengan mubahalah ini. Saya ingin tahu Bambang Tri ini jujur apa bohong, hanya itu aja. Saya nggak mau tahu ijazahnya Jokowi itu palsu atau asli, itu saya nggak mau tahu. Saya hanya mau tahu dia jujur apa bohong, jadi itu aja. Anda ingin menghendaki adanya keonaran? Enggak, sama sekali tidak. Dua unsur itu nggak terpenuhi, bos. Nggak ada kesalahan. Ya, jadi yang ditanyakan, Nah, pertanyaannya, yang ditanyakan mengapa ini tetap ditahan dan sekarang didakwa sampai di sini? bisa dijawab atau Secara ilmu hukum. kapasitas saudara monggo. Baik, yang Ahli mulia, bebas tadi dijawab. sejatinya sudah saya singgung ya dalam Ya. kaitan pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 bahwa di situ bentuk kesalahannya itu bukan dolus tetapi kulpa, artinya kealpaan. Tadi sudah saya jelaskan juga kealpaan itu kan berkaitan dengan kekurangan penghati-hati, kekurangan penduga-duga. Nah, itu yang saya lihat dalam kaitannya dengan sifat Oke. melawan hukumnya. Boleh berbuat. kita dalami tentang kealpaan? Alpa atau lupa ada pengetahuan sebelum, kemudian lupa atau kulpa. Nah, dia tidak ada pengetahuan untuk menjadi kulpa. Apa yang kulpa? Tidak ada pelanggaran, dia sudah dijelaskan tadi. Ini Al-Quran, ini dijamin oleh negara. Kenapa Anda berani menuduh kulpa? Kulpanya di mana? Nah, nggak Ya, bisa. saya melihat secara teori. Iya, Anda melihat teori, Artinya maka- ada kekurang hati-hatian, kekurang penduga-duga atau kesembronoan. Nah, menduga-duga kesembronoan di bagian mana, kalimat mana, apa yang menjadi kesembronoan, ketidakhati-hatiannya. Jelaskan, eksplisit. Ya, tentunya kembali kepada pembuktian di sidang pengadilan ini. Ya, ini lagi dibuktikan. Ya, artinya Sebagai apakah saksi memang Anda. betul apa yang dinyatakan itu sesuatu yang tepat atau tidak, yang merupakan berita bohong atau bukan. Nah, saya kembali ke hanya pasal-pasal itu. Tentu harus punya parameter. Ini bohong, ini benar. Dia menyatakan Jokowi nggak ada ijazah aslinya, atau kalaupun ada palsu. Ini statementnya, bos. Kalau saya keliru atau saya salah tembak kepala saya, itulah yang dicari oleh dia. Ini benar kan nih orang ini? Nah, pertanyaan saya, kulpanya di mana? Ijazah asli Jokowi memang belum ada sampai hari ini. Saya kasih tahu, sudah 19 orang jadi saksi, 3 ahli, 16 fakta. Sekarang anak yang ke-20. Sekarang saya nanya, Anda pernah nggak lihat ijazah asli Jokowi? Ya, sama halnya saya tidak pernah melihat teks asli proklamasi, saya juga belum pernah melihat ijazah. Ya nggak ada urusannya itu, beda Ya, bos. Jadi tanya Ya, aja beda. dijawab. Pernah lihat nggak? Enggak. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau Iya.